Salam pendidikan, belajar tiada henti. Guru Sinau yang dibanggakan. Pada sesi ini, kita akan membahas tentang pengembangan instrumen penelitian tindakan kelas. Pada sesi ini bertujuan agar peserta mampu memahami dan menyusun instrumen penelitian tindakan kelas. Sobat Guru Sinau yang dibanggakan, instrumen penelitian merupakan aspek dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam metode riset tertentu. Salah satunya penelitian tindakan kelas, di mana hasil pembuatan instrumen penelitian ini kemudian dikembangkan atau dianalisa sesuai dengan metode penelitian yang akan diambil atau ditentukan oleh si peneliti. Dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif yang memiliki perbedaan yang cukup signifikan, misalnya dalam penelitian kualitatif menggunakan instrumen penelitian wawancara, sedangkan dalam penelitian kuantitatif maksud saya menggunakan instrumen penelitian dengan menggunakan angket atau kuesioner. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan dalam metode pengambilan data oleh peneliti untuk menganalisa hasil penelitian yang dilakukan pada langkah penelitian selanjutnya. Instrumen penelitian memiliki ketergantungan dengan data-data yang dibutuhkan. Oleh karena itulah, setiap penelitian memiliki instrumen penelitian yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, karena disesuaikan dengan kebutuhan data-data yang akan diambil, diolah, dianalisa pada penelitian yang dilakukan oleh si peneliti. Sobat Guru Sinau yang dibanggakan, jenis instrumen penelitian ada dua, yaitu instrumen penelitian kualitatif dan instrumen penelitian kuantitatif. Tentunya masing-masing ini punya tujuan. Instrumen penelitian kualitatif untuk menjaring data-data dengan jenis data kualitatif, sedangkan instrumen penelitian kuantitatif untuk mendapatkan data-data dengan jenis datanya kuantitatif, yaitu berupa angka. Sedangkan bentuk instrumen penelitian ada beberapa, yaitu kuesioner atau angket, wawancara, observasi, dokumentasi, tes, dan sebagainya. Sobat Guru Sinau yang dibanggakan, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kuesioner atau angket. Dalam instrumen penelitian, kuesioner ini identik dengan penelitian kuantitatif, karena data yang diberikan kepada informan adalah data yang ada jawaban terbuka dan tertutup. Jenis pertanyaan yang ada di dalam kuesioner adalah pertanyaan yang dibutuhkan dalam laporan penelitian. Kemudian, kuesioner dalam instrumen penelitian ini misalnya saja dalam kasus penelitian survei atau sensus yang dilakukan oleh lembaga daerah dan lembaga-lembaga atau perusahaan swasta yang ingin mendapatkan data primer. Data primer itu maksudnya adalah data yang diperoleh langsung oleh si peneliti terhadap subjek penelitiannya. Kemudian dikembangkan dalam bentuk angket yang membutuhkan jawaban dari wawancara atau responden. Yang kedua, wawancara. Jenis instrumen penelitian yang kedua dalam pengumpulan data adalah wawancara yang biasanya dilakukan dalam penelitian kualitatif. Ya. Ada wawancara terstruktur ataupun tidak terstruktur. Nah, kedua jenis wawancara ini memiliki tingkat kemudahan sendiri dibandingkan dengan kuesioner. Karena jika wawancara tidak melakukan penghitungan secara statistika. Meskipun begitu, kelemahan yang ada di dalam wawancara membutuhkan waktu penelitian yang relatif lebih lama dibandingkan dengan penelitian menggunakan angket. Karena wawancara akan melakukan wawancara terhadap subjek penelitiannya. Kalau misalnya ada 30 peserta atau sasarannya, kalau di sinilah siswa, maka guru sebagai peneliti akan melakukan wawancara terhadap 30 siswa, artinya satu persatu.
Ini yang membutuhkan waktu penelitian lebih relatif lama dibandingkan dengan kuesioner. Kuesioner langsung diberikan kepada seluruh subjek, misalnya siswa, 30 siswa, secara bersamaan para siswa mengerjakan isian dari instrumen. Guru paling hanya membacakan aturan pengerjaan kuesionernya. Itu. Kemudian contoh penelitian yang menggunakan teknik wawancara misalnya adalah menyikapi tentang pendidikan yang dipengaruhi oleh perubahan sosial. Lantaran siswa atau pelajar melakukan pencatatan dengan memotret menggunakan handphone. Nah, perolehan data ini dengan wawancara harus melakukan proses wawancara dengan siswa dan juga gurunya. Karena di sini nanti hasilnya akan sangat bervariasi. Yang berikutnya adalah observasi. Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan memperhatikan objek penelitian dengan seksama. Selain itu, kegiatan pada proses observasi bertujuan mencatat setiap keadaan yang relevan dengan tujuan penelitian yang telah dibuat. Kemudian, instrumen observasi digunakan dalam penelitian kualitatif sebagai dasar, sebagai pelengkap dari teknik wawancara yang dilakukan. Jadi kebanyakan penggunaan observasi ini untuk penelitian kualitatif, karena mengamati langsung, kemudian mencatat apa yang diamati. Tetapi bisa juga nanti dikombinasikan observasi dengan menggunakan alat yang menghasilkan datanya data kuantitatif. Tetapi hasilnya nanti analisisnya menggunakan kualitatif. Itu bisa terjadi. Kemudian observasi dalam penelitian kualitatif digunakan untuk melihat dan mengamati langsung objek penelitian, sehingga peneliti mampu mencatat dan menghimpun data yang diperlukan untuk mengungkapkan penelitian yang dilakukan. Kemudian observasi dalam penelitian kualitatif, peneliti harus memahami dulu ya variasi pengamatan dan peran-peran yang dilakukan oleh peneliti. Artinya peneliti memang harus memahami peran-peran yang dilakukan dalam melakukan observasi. Sobat Guru Sinau yang dibanggakan, bentuk observasi menurut Bung Indang dikutip oleh Rajo mengumpulkan beberapa bentuk observasi, yaitu ada observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok. Observasi partisipasi atau participant observation adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan. Dalam hal ini adalah, kalau dalam PTK, informannya adalah siswa dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Yang kedua adalah observasi tidak terstruktur. Adalah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, artinya langsung ya, mengamati langsung, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan pengembangan yang terjadi di lapangan. Artinya tanpa ada pedoman, tak ada instrumen, langsung mengamati apa yang dilihat, itulah yang ditulis sebagai data. Apa yang terjadi di lapangan itu ditulis sebagai data. Sedangkan yang ketiga adalah observasi kelompok, adalah pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek penelitian. Artinya di sini yang melakukan pengamatan tidak satu orang peneliti, tetapi tim beberapa peneliti secara bersamaan. Sobat Guru Sinau yang dibanggakan, teknik observasi ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya pertama, dapat melihat langsung kegiatan sehari-hari informan, karena terlibat langsung. Apalagi sebagai guru, sebagai peneliti, otomatis akan terlibat langsung, melihat langsung kegiatan sehari-hari informan, dalam hal inilah siswanya.
Cocok untuk orang yang tidak memiliki tingkat kesibukan tinggi karena tidak harus terpaku pada waktu dan tempat tertentu. Kemudian dapat mencatat secara bersamaan adanya kejadian tertentu. Artinya pada saat pembelajaran berlangsung, peneliti mengajar, kemudian dapat mencatat langsung pada kejadian-kejadian yang terjadi saat itu. Hanya saja, kadang peneliti, dalam hal ini guru, mengalami banyak kesulitan pada saat seorang guru harus mengajar terhadap siswa, ya, sebaliknya, kemudian harus juga mengamati perilaku aktivitas peserta didiknya. Nah, ini yang sering terjadi mengalami kesulitan, sehingga para guru membutuhkan bantuan orang lain dalam rangka mencatat kejadian-kejadian tersebut pada saat melakukan pengamatan. Artinya perlu ada kolaborasi dengan guru lain untuk melakukan observasi, untuk melakukan pengamatan. Itu yang kita sebut sebagai observer. Itu bisa dilakukan dalam penelitian tindakan kelas. Kemudian, kekurangan sendiri yaitu dapat menimbulkan perilaku atau sikap yang berbeda dengan perilaku sehari-hari karena merasa diamati. Selama ini sehari-hari tidak ada pengamatan, tahu-tahu ada pengamatan, apalagi dengan menggunakan observer, itu biasanya karena siswa tidak biasa ada petugas tambahan, biasanya terus agak canggung, tidak istilahnya tidak natural apa yang dilakukan sehari-hari. Kemudian kekurangan lain ada berbagai hal yang tidak terduga sehingga mengganggu proses pengamatan. Hal-hal yang misalnya ada aktivitas terjadi mendadak yang tidak diduga, atau kalau guru misalnya sedang mengajar atau mengamati, atau ada tamu, ada undangan dari kepala sekolah, atau ada telepon dan sebagainya, atau ada kejadian-kejadian dalam kelas yang di luar kegiatan pembelajaran. Kemudian kekurangannya ada kejadian atau keadaan di mana informan atau siswa yang sulit diamati karena bersifat terlalu pribadi dan rahasia. Nah, ini biasanya terkait dengan kondisi pribadi siswa. Nah, dari sisi lain ada juga yang mengungkapkan teknik observasi dibagi menjadi dua, yaitu observasi partisipasi dan observasi non-partisipasi. Observasi partisipasi dilakukan dengan cara peneliti hadir di tengah-tengah informan atau siswa, seperti tadi yang saya katakan, guru sambil mengajar dan sebagainya, dan melakukan berbagai kegiatan bersama sambil mencatat informasi yang dibutuhkan. Jadi guru melakukan penelitian sambil bertugas sebagai pengamat, ya, mengamati proses pembelajarannya. Itu. Ini termasuk kategori observasi partisipasi. Kehadiran peneliti dapat diketahui oleh siapapun sehingga observasi ini bersifat terbuka. Jadi memang tahu kalau memang gurunya itu juga sebagai observer atau pengamat di kelas. Sedangkan yang observasi dan partisipasi dilakukan tanpa kehadiran peneliti. Bahkan mungkin responden tidak menyadari, ya dalam hal ini siswa, menyadari proses pengamatan tersebut. Artinya memang tidak terlihat. Bisa dilihat dari jauh, ya, atau di berbeda tempat, misalnya menggunakan CCTV, ya, misalnya melibatkan kepala sekolah sebagai observer, sehingga proses pembelajaran diamati melalui CCTV dan sebagainya, atau dari luar kelas dan sebagainya. Artinya bahwa siswa tidak tahu sedang diamati oleh petugas atau observer. Yang ketiga adalah dokumentasi. Cara lain untuk mendapatkan data dan responden dari informan atau siswa adalah menggunakan dokumentasi. Sumber dokumentasi ini macam-macam. Dengan dokumentasi, peneliti memperoleh informasi dan berbagai macam sumber. Informasi tersebut antara lain misalnya tempat tinggal, alamat, latar belakang, bahkan kalau berhubungan dengan masalah hasil belajar misalnya, data-data sebelumnya dan sebagainya. Itu melihat dari dokumentasi. Atau hasil asesmen diagnostik dan sebagainya.
untuk melihat kemampuan, perilaku sebelum dan sebagainya. Nah, kelebihan dan kekurangan teknik dokumentasi yaitu kelebihannya memberikan gambaran berbagai informasi tentang informan dalam arti siswa di sini pada waktu yang lampau yang direkam atau didokumentasikan. Misalnya data nilai-nilai sebelumnya, hasil belajar, atau perilaku siswa sebelum-sebelumnya, dan sebagainya. Atau mungkin latar belakang keluarga, latar belakang, dan sebagainya. Kemudian menyajikan informasi mengenai hubungan informasi dengan masa lampau dan kondisi sekarang. Misalnya terkait dengan perilaku. Sekarang perilakunya seperti apa, dulu ada latar belakang seperti apa. Gitu. Kemudian merekam berbagai jenis data tentang informan, dalam arti ini adalah siswa atau responden, seperti identitas responden, orang tua responden, atau siswa, keadaan dan latar belakang keluarga responden, lingkungan sosial, data psikis, prestasi belajar, data pendidikan, data kesehatan jasmani, latar belakang ekonomi, dan sebagainya. Mungkin psikologi, dan sebagainya. Sedangkan kekurangan pada teknik dokumentasi ini yaitu memerlukan validitas dokumentasi untuk mengetahui keabsahan dokumentasi. Ini biasanya dilakukan kalau dalam penelitian umumnya ada yang namanya uji validitas atau uji keabsahan dari data. Nah, itu menggunakan satu metode tertentu. Dalam satu teori ada tentang uji validitas, ada berbagai macam teknik atau metode yang bisa digunakan untuk melakukan uji validitas dokumen yang akan digunakan. Apakah data itu nanti sah atau layak untuk digunakan atau tidak. Gitu. Kemudian dokumentasi terkadang tidak lengkap sehingga dapat menyesatkan peneliti. Nah, tanpa adanya uji validitas, keabsahan, atau verifikasi dan sebagainya, maka seorang peneliti akan kesulitan melakukan penelitian karena data tersebut misalnya tidak lengkap. Nah, ini bahkan akan menyesatkan. Yang seharusnya mungkin hasilnya maksimal, tetapi justru karena data tidak lengkap, itu yang mungkin jawaban dari hasil penelitian justru sebaliknya. Guru Sunau yang dibanggakan, sumber dokumen ada beberapa, mulai dari dokumen resmi, dokumen tidak resmi, dokumen primer, dan sekunder. Dokumen resmi berupa dokumen atau berkas yang dikeluarkan oleh suatu lembaga resmi, misalnya rapor, jelas pasti menggunakan sekolah, nilai akhir semester, arsip sejarah, dan sebagainya. Kalau di pendidikan yang pasti ada rapor, nilai akhir semester, nilai akhir ujian, dan sebagainya. Dokumen tidak resmi berupa dokumen yang diperoleh dan sumber tidak resmi, tetapi memberikan informasi yang penting suatu kejadian. Artinya ada dokumen-dokumen penting yang diperlukan, tetapi sumbernya tidak dari lembaganya sendiri. Kalau sekolah misalnya ada dokumen-dokumen yang lain yang diperoleh, misalnya dari catatan-catatan dari orang tua, dari siswa, dan sebagainya. Yang bisa digunakan sebagai data untuk diolah dan dianalisis oleh si peneliti. Sumber dokumen berikutnya adalah dokumen primer, berupa dokumen yang diperoleh dan sumber asli atau sumber sah atau orang yang menjadi informan dalam penelitian. Dokumen ini mempunyai nilai keaslian dan bobot yang lebih valid daripada dokumen lain. Karena dokumen primer itu diperoleh langsung oleh si peneliti langsung terhadap subjek penelitian. Artinya akan lebih valid dibanding mendapatkan data dari lembaga lain atau orang lain. Kemudian dokumen sekunder berupa dokumen yang diperoleh selain peneliti dan sumber sah bisa orang lain atau berbagai media seperti surat kabar, laporan penelitian, makalah, publikasi lainnya. Dokumen ini tidak memiliki nilai dan bobot keaslian.
tidak sevalid dokumen primer, gitu. Tapi bisa digunakan karena sumbernya dari sumber lain. Guru senal yang dibanggakan berikutnya adalah dengan menggunakan teknik tes. Tes sebagai instrumen penelitian, khususnya dalam pengumpulan data penelitian yang merupakan serangkaian pertanyaan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelijensi, kemampuan, dan bakat. Macam-macam instrumen tes yaitu ada tes kepribadian, ada tes bakat, tes prestasi, tes intelijensi, dan tes sikap. Tes kepribadian yaitu tes yang digunakan untuk mengungkapkan kepribadian seseorang. Misalnya ingin melihat kepribadian siswa, kita bisa menggunakan tes kepribadian. Atau tes bakat, tes yang digunakan untuk mengukur atau mengetahui bakat seseorang. Misalnya, ingin melihat bakat siswa, bakat akademik maupun non-akademik. Kemudian tes prestasi, yaitu tes yang digunakan untuk mengukur pencapaian seseorang dalam bidang tertentu. Misalnya bagi siswa, yaitu prestasi akademik, hasil belajar. Yang keempat, tes intelijensi, yaitu tes yang digunakan untuk membuat penaksiran tingkat intelektual seseorang. Ya. Ini bisa digunakan. Yang terakhir, tes sikap, yaitu tes yang digunakan untuk mengukur kecenderungan sikap seseorang, perilaku. Nah, ini biasanya digunakan untuk melihat perilaku dalam pembelajaran. Guru Sinau ID yang dibanggakan. Selanjutnya kita akan bicarakan tentang pengembangan instrumen PTK. Instrumen dalam perintah tindakan digunakan untuk mengumpulkan data sebelum ada tindakan, selama tindakan, atau setelah ada tindakan. Nah, kalau menggunakan tes, ada pre-test, kemudian ada proses pelaksanaan tindakan, setelah itu juga ada post-test. Artinya setelah diberikan tindakan dalam penelitian. Jumlah instrumen yang digunakan dalam penelitian tindakan tergantung level penelitian dan jumlah variabel tindakan maupun hasil. Artinya kita tidak bisa menentukan berapa jumlahnya. Tetapi, misalnya, sederhananya, dalam penelitian tindakan kelas, jika kita mengambil satu variabel masalah, biasanya paling tidak ada 3 instrumen yang digunakan. Minimal. Misalnya, kalau permasalahannya, variabel masalahnya adalah hasil belajar. Maka ada minimal 3 instrumen yang digunakan, yaitu pertama, instrumen yang digunakan untuk mengukur ketercapaian hasil belajar. Yang kedua, instrumen terkait dengan proses pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Artinya untuk melihat tingkat aktivitas siswa. Yang ketiga, instrumen untuk melihat proses pembelajaran, khususnya aktivitas guru dalam mengajar. Nah, minimal itu. Kalau ingin dikembangkan lagi, bisa jadi hasil belajar, misalnya disebabkan dari tingkat motivasi, semangat, dan sebagainya. Artinya bisa lebih dari itu. Tapi minimal secara pengalaman, ini yang bisa digunakan 3 minimal. Dengan demikian, pengaruh tindakan akan dapat diketahui dengan membandingkan nilai sebelum tindakan dengan nilai setelah tindakan. Nah, artinya kalau dilakukan pengukuran di awal sebelum diberikan tindakan, istilahnya ada prasiklus, dilakukan pretest atau uji dan sebagainya, apapun bentuknya. Setelah itu setelah diberikan tindakan menggunakan metode yang dipilih, kemudian dilakukan post-test, pengukuran, sehingga bisa melihat pengaruh tindakannya. Artinya setelah diberikan tindakan, apakah ada perbaikan hasil nilai atau tidak. Kemudian bentuk instrumen yang dikembangkan harus sesuai jenis data yang dihasilkan, dapat berupa instrumen tes atau non-tes. Sebab hasil belajar atau aspek pelajaran bersifat beraneka ragam.
Jadi ini yang masalah bentuk tes dan bentuk instrumen. Sobat Guru Sinau yang dibanggakan, kemudian langkah-langkah menyusun instrumen dalam penelitian tindakan kelas, yaitu apa yang perlu dilakukan? Pertama, melakukan analisis variabel penelitian, yaitu yakni mengkaji variabel menjadi subpenelitian sejelas-jelasnya, sehingga indikator bisa diukur dan menghasilkan data yang diinginkan oleh peneliti. Itu yang pertama, melakukan analisis variabel penelitian. Ada variabel pastinya ada variabel permasalahan, ada proses pembelajaran, dan sebagainya. Kemudian menentukan atau menetapkan jenis instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel atau subvariabel dan indikator-indikatornya. Misalnya, variabel permasalahan, masalah hasil belajar. Nah, subvariabelnya apa yang ingin dilihat? Misalnya keterampilannya, pengetahuannya, dan sikapnya. Nah, dari masing-masing subvariabel tadi, indikator yang ingin dilihat apa saja? Pengetahuan. Misalnya, kalau kita lihat dari indikator ketercapaian kompetensi, apa saja yang ingin diukur? Atau keterampilan. Ya, subvariabelnya keterampilan. Ingin mengukur apa? Misalnya kemampuan berdiskusi, kemampuan menyampaikan pendapat, kemampuan memecahkan masalah, dan sebagainya. Atau sikap. Ya, sikap kedisiplinan, sikap tanggung jawab, kerjasama, dan sebagainya. Itu sebagai indikator-indikator yang akan dimunculkan dalam instrumennya. Kemudian yang ketiga, peneliti menyusun kisi-kisi atau layout instrumen, ada format. Kisi-kisi ini berisi lingkup materi pertanyaan, abilitas yang diukur, jenis pertanyaan, kemudian banyak pertanyaan, waktu yang dibutuhkan. Kemudian abilitas dimaksudkan adalah kemampuan yang diharapkan dari subjek yang diteliti. Misalnya kalau diukur prestasi belajar, maka abilitas prestasi tersebut dilihat dari kemampuan subjek dalam hal pengenalan, pemahaman, pengaplikasian, kemampuan menganalisis, kemampuan mensintesis, dan mengevaluasi. Jadi yang kalau kita sadari bahwa ini bagian dari taksonomi Bloom, tingkat kemampuan berpikirnya. Selanjutnya, langkah berikutnya adalah peneliti menyusun item pertanyaan sesuai dengan jenis instrumen dan jumlah yang telah ditetapkan dalam kisi-kisi sebelumnya. Jumlah pertanyaan bisa dibuat dari yang telah ditetapkan sebagai item cadangan. Setiap item yang dibuat peneliti harus sudah punya gambaran jawaban yang diharapkan. Artinya perkiraan jawaban yang betul atau diinginkan harus sudah dibuat oleh peneliti. Kunci jawabannya sederhananya. Itu. Baik itu yang misalnya menggunakan kalau tes tertulis itu menggunakan soal pilihan ganda, isi dan sebagainya. Kemudian instrumen yang dibuat sebaiknya diuji coba, digunakan untuk revisi instrumen. Misalnya membuang instrumen yang tidak perlu, menggantikan dengan item yang baru, atau perbaikan isi dan redaksi bahasanya. Intinya keterbacaannya bagi responden bisa dipahami atau tidak, atau bagi observer yang akan menggunakan instrumen untuk melakukan observasi. Bagaimana uji coba validitas dan reliabilitas akan dibahas selanjutnya. Nah, Sobat Guru Sinau yang dibanggakan, kita bisa menyusun kisi-kisi penyusunan instrumen dengan menggunakan satu format seperti ini. Tentukan dulu indikatornya yang dicapai, kemudian bentuk bukti-buktinya apa, sumber datanya dari mana, serta metode yang digunakan. Apakah observasi, ataukah tes, dan sebagainya. Kemudian baru membentuk satu instrumen. Soal, tes tertulis, kalau menggunakan tes tertulis, atau observasi menggunakan angket, kuesioner, dan sebagainya. Nah, dengan menggunakan ini akan memudahkan kebutuhan instrumen apa yang akan dikembangkan dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Berikut adalah contoh bentuk instrumen yang sering digunakan dalam penelitian tindakan kelas. Berikut inilah contoh instrumen tes, yaitu
terkait dengan variabel masalah. Di sini contoh di sinilah instrumen tes dengan menggunakan pertanyaan bentuknya adalah essay. Seperti yang kita ketahui ada beberapa bentuk soal tes, bisa pilihan ganda, bisa essay, dan sebagainya. Nah, di sini ada 3 pertanyaan essay, kemudian ada indikator atau penskoran. Ya. Di sini jika siswa menjawab benar seluruhnya, maka ada penskoran diberikan skor 3. Ini adalah panduan penskoran. Skor 2 jika pertanyaan kurang benar, skor 1 jika pertanyaan jawab salah. Nah, ini berlaku untuk semua pertanyaan. Hanya saja di sini belum menunjukkan jawabannya seperti apa. Nah, disinilah skor yang dihasilkan. Skor maksimalnya adalah 9 dari 3 pertanyaan, karena skor maksimal adalah 3. Kemudian, di sini ada panduan untuk mendapatkan nilai akhir, yaitu jumlah skor yang diperoleh, dibagi juga skor maksimal dikali 100, sehingga nilai yang dikeluarkan menjadi nilai skala 100. Sebagai contoh misalnya, kalau skornya masing-masing 2, semuanya berarti totalnya 6. 6/9 kali 100. Kurang lebih sekitar 66,6 sekian. Nah, itu untuk nilai akhirnya skala 100. Ada bentuk yang lain, misalnya mungkin soal pilihan ganda, atau bentuk-bentuk penugasan, misalnya tugas, kemudian peneliti menyusun rubriknya. Ya, setiap tugas itu misalnya ada beberapa aspek yang ingin dinilai, misalnya kerapihan, keindahan, layout, misalnya kalau sebuah produk, gitu kan, atau mungkin substansinya dan sebagainya. Gitu. Nanti ada rubrik yang mengukur setiap aspek itu akan diberi skor berapa jika kondisinya seperti apa. Misalnya diberi skor 4 jika kondisinya paling maksimal seperti apa yang terbaik, dan seterusnya. Artinya ada penskoran ya, menggunakan pedoman penskoran, misalnya menggunakan skala Likert 4, 3, 2, 1 ya, terhadap beberapa aspek yang dinilai. Contoh instrumen berikutnya adalah contoh instrumen observasi untuk melihat aktivitas siswa dalam pembelajaran. Di sini ada satu instrumen, ini contoh untuk melihat aspek kemampuan siswa, aktivitas siswa. Di sini ada dikategorikan, ada beberapa kategori, ada 3 kategori: keaktifan siswa selama mengikuti pelajaran, keaktifan siswa selama mengerjakan tugas, dan ketepatan mengumpulkan tugas. Di sini setiap aspek ini, setiap komponennya ada 4 aspek, ada yang 3, ada yang 2. Misalnya keaktifan siswa selama mengikuti pembelajaran, siswa melakukan presensi dengan menjawab panggilan guru. Siswa aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Siswa aktif menjawab pertanyaan guru. Siswa aktif pertanyaan saat pembelajaran berlangsung. Atau selama mengerjakan tugas, siswa memperhatikan penjelasan guru, memahami tugas, antusias, atau ketepatan mengumpulkan tugas. Siswa mengumpulkan tugas sesuai dengan tepat waktu, mengumpulkan tugas sesuai dengan perintah yang diberikan. Misalnya, ini instrumen sederhana. Nah, kemudian dari setiap aspek itu akan diberi skor. Di sini sebagai contoh, skornya skala 1 sampai 4. Nah, setiap skor ini akan diberikan sesuai dengan kriterianya. Nah, instrumen ini, contoh ini, instrumen yang digunakan untuk bukan per individu peserta didik, tetapi untuk keseluruhan dalam satu kelas. Misalnya, pada aspek kemampuan siswa, keaktifan siswa selama mengikuti pembelajaran, untuk butir siswa butir 2, siswa aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, dia akan diberi skor berapa, diberi checklist di sini di antara keempat skor ini, jika kondisinya seperti apa. Misalnya ternyata yang memenuhi kriteria siswa aktif mengikuti kegiatan pembelajaran dari sekian siswa, ini contohnya, dari 24 siswa, itu hanya 17 siswa. Artinya di sini kita lihat, kalau dari pedoman penskorannya, kalau 17 siswa itu
di antara 18 siswa yang memenuhi kriteria aspek kegiatan yang dinilai di sini. Artinya diberi skor 3. Artinya pada aspek yang nomor 2, siswa aktif mengikuti kegiatan pembelajaran dalam keseluruhan kelas akan diberi checklist di sini pemberian skornya 3. Dan mungkin si observer akan mengamati, menyampaikan hasil pengamatannya. Ada hal-hal yang perlu disampaikan, hal-hal positif maupun yang terutama yang negatif menjadi kelemahan pelaksanaan pembelajarannya. Karena catatan itu penting. Catatan itu penting digunakan pada saat peneliti akan melakukan refleksi setelah melaksanakan proses pembelajaran atau tindakan penelitian dalam satu siklus. Nah, ini berlaku semua untuk aspek-aspek yang lain. Nah, inilah contoh instrumen observasi untuk aktivitas siswa dalam KBM. Nah, selanjutnya contoh instrumen observasi dalam pembelajaran untuk aktivitas guru dalam kegiatan belajar mengajar. Di sini ada beberapa aspek ya, komponen. Di sini ada 5 aspek aktivitas itu dikelompokkan menjadi 5 komponen. Pembelajaran kegiatan awal, kegiatan inti, penutup, penguasaan materi, dan pemanfaatan. Mulai dari pembelajaran awal, misalnya menyiapkan materi, menyapa siswa, mengajak siswa, berdoa, melakukan persepsi, dan sebagainya. Dan pembelajaran kegiatan inti, misalnya mengorientasi siswa dalam masalah, mengorientasi siswa dalam belajar, mengembangkan dan menunjukkan hasil karya siswa, dan seterusnya. Sedangkan pada pembelajaran yang penutup, melakukan refleksi, evaluasi, dan seterusnya. Sedangkan penguasaan materi ajar, menunjukkan penguasaan materi ajar, mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Dan memanfaatkan media atau alat bantu, memanfaatkan sebelum belajar, mungkin bisa dikombinasikan lagi dengan misalnya penggunaan IT dan sebagainya. Nah, dari aspek-aspek itu nanti akan diobservasi dalam pelaksanaan pembelajarannya oleh observer atau pengamat terhadap aktivitas guru, apakah aspek-aspek ini terpenuhi atau tidak, sangat baik atau tidak. Nah, di sini ada pedoman perskorannya, diberikan skor 1 sampai 4 dengan kategori atau kriteria. 4 itu jika kondisinya sangat baik, 3 jika baik, 2 kurang baik, atau 1 tidak baik. Artinya setiap aspek ini akan diberikan skor. Misalnya dalam kegiatan penutup, guru melakukan refleksi kegiatan pembelajaran. Nah, itu dilakukan dengan sangat baik atau tidak. Itu kalau misalnya dilakukan kurang baik, maka diberikan skor 2. Di sini pada kolom ini akan diberi checklist centang atau checklist pada angka 2 ini. Nah, demikian pembahasan kita tentang pengembangan instrumen penilaian tindakan kelas. Selamat mencoba, semoga bisa dipahami. Salam pendidikan, sampai jumpa.